Teman-teman, sebelum menyaksikan tayangan ini, jangan lupa like, komen, lalu subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga beruntung selalu. Amin. Ada prinsip dalam hidup kejawen. Yang pertama, harus diingat memang dalam Jawa itu fokusnya lebih pada ke batinnya. Jadi batin itu nanti wujud fisiknya adalah budi, akhlak. Maka prinsip yang paling utama adalah budi yang luhur. Jadi akhlak yang luhur. Angluhuraken bangsa kita, tegesipun anyebar winih budi jawi. Gampilaken margining bangsa ngupaya papan panggesangan. Meluhurkan bangsa kita. Maksudnya menyebarkan benih budi Jawa, akhlak Jawa. Akhlak Jawa itu sebenarnya ya sama saja dengan akhlak Islam. Akhlak, level batin itu sifatnya lebih universal. Sebarkan ini. Demi apa? Keluhuran bangsa. Peradaban kita akan luhur. Kalau kita akhlaknya luhur, budinya luhur, ya peradaban kita, bangsa kita akan unggul. Jadi itu jalan paling gampang. Kalau bangsa kita sudah unggul, hidup kita akan lancar. Ngupaya papan panggesangan. Jadi keluhuran sebuah bangsa kuncinya ada pada akhlaknya, ada pada budinya. Bukan pada yang lain. Mungkin secara ekonomi kita memprihatinkan, secara politik memprihatinkan, olahraga tidak menang. Nah, kuncinya memang tidak apa-apa di situ, tapi jangan kalah di satu aspek. Akhlak sebagai bangsa. Kalau akhlaknya sudah rusak, akhlaknya sudah jelek, olahraga menang, itu mungkin rasanya jadi hambar. Kayak kamu bal-balan terus ada tawuran. Tawuran itu kan cermin akhlak. Sampai ada yang tewas, itu kan menangnya sepak bola tidak ada nilainya sudah. Juara umum kok curang, itu juga tidak ada nilainya. Ekonominya luar biasa, orang kaya banyak, GDP-nya tinggi, tapi terkenal sebagai bangsa yang curang, culas, suka menyakiti bangsa lain, penjajah. Itu ya sebagai bangsa dia jatuh derajatnya. Jadi kuncinya bangsa itu ada di budi luhur, ada di akhlak. Yang pertama itu. Kunci kedua, peduli sesama. Semakin egois manusia di satu bangsa, semakin susah dia untuk maju. Jadi rasa peduli itu harus ada. Hari ini kan kita banyak saling cuek. Banyak orang menyarankan biar tidak sering-sering konflik, solusinya saling cuek. Ini bahaya malahan. Gitu loh. Solusinya bukan saling cuek, tapi saling memahami, saling mengerti. Kalau itu yang saya bawa itu contoh bagaimana beliau Sosrokartono ini, kalau mau dia bisa jadi orang kaya, mungkin karirnya bisa cemerlang, cuma dia milih mengabdikan dirinya di dunia pengobatan alternatif. Kenapa? Dia tidak kuat melihat bangsanya banyak yang menderita. Ageng alit sami sambat lan tangisipun dateng ulun memelas angrentahaken luh lan manah dan seterusnya. Bisa kalian baca. Tua muda mengadu dan menangis padaku, memelas, membuat air mataku menetes pilu. Berat, sangat berat, dijadikan tempat mengadu orang banyak. Lebih berat lagi kalau keluhan mereka saya masukkan rasa dan batin.
Keluar lagi air mata di hatiku. Teringat umat manusia yang sedang menanggung susah dan derita. Rasanya saya tidak mampu makan, tidak mampu minum. Teringat orang yang sakit, orang kelaparan begitu banyaknya. Hilang, sirna perasaan susah yang kurasakan, memandang kesusahan orang lain. Lebur susah dan sakit diri pribadiku dalam samudra sakit dan susahnya umat manusia. Jadi ini jiwanya selalu mengeluarkan air mata melihat penderitaan orang lain. Itu yang membuat beliau sudahlah meninggalkan gemerlap dunia politik, gemerlap dunia kekayaan, kemudian menapak ke jalan spiritual, dunia pengobatan. Beliau ini dikenal kalau ngobati medianya cuma air. Hanya pakai air. Karena memang sejak awal punya kekuatan khusus tadi.